قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hanan Ihsan ingin menanggapi isu yang berkembang akhir-akhir ini tentang apakah Wali Songo ini ke bawahnya memang tidak ada catatan. Keturunan Wali Songo ini mencatat silsilah tiap generasi ke generasi. Hanya memang di luar mungkin berkembang seakan-akan keturunan Wali Songo tidak mencatat itu, karena untuk mencatat silsilah ini ada syarat-syarat khusus gitu. Dan pencatatan silsilah itu sudah dimulai sejak masa Sunan Ampel. Jadi yang mencatat pertama silsilah keturunan Wali Songo itu adalah Raden atau Syekh Suluki atau Syekh Suluki. Beliau adalah menantu daripada Mbah Sunan Ampel sekaligus ponakannya. Jadi Mbah Suluki ini yang mencatat pertama, yang diperintahkan pertama untuk mencatat keturunan daripada Wali Songo. Jadi beliau itu anak daripada Raja Pandita Gresik. Raja Pandita ini kan kakaknya Sunan Ampel, dia punya anak Kiai Suluki atau Syekh Suluki, kemudian dinikahkan dengan putri dari Sunan Ampel, jadi menikah sepupu. Nah, beliaulah pencatat pertama daripada silsilah keturunan Wali Songo. Ya sejak Syekh Suluki itu, karena kan pencatatan silsilah ini sejak Syekh Suluki itu. Beliau makamnya ada di Nganjuk. Sekarang kayaknya sudah bagus bangunannya gitu. Nah, kemudian setelah Syekh Suluki itu dilanjutkan oleh generasi-generasi selanjutnya, sampai kemudian sekitar abad 1700-an itu dibentuklah tim 12 gitu ya, untuk mencatat silsilah keturunan pada para Wali Songo. Nah, pencatatan ini ada dua ya, di dua kalangan. Yang satu di kalangan kiai, yang satu di kalangan keraton yang ada di dulu. Kalau setelah setelah Demak, kemudian Pajang, kemudian Mataram, kemudian Mataram pecah menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Tetapi juga dari kalangan kiai juga mencatat silsilah itu. Kalau tingkat validitas data ya, karena ini bukan dicatat oleh satu orang, satu keluarga, tetapi semua keluarga ini banyak yang mencatat gitu ya. Bahkan wakila ada tim khusus 12 orang gitu ya, 12 orang yang mencatat silsilah gitu ya. Sehingga saling mencatat ini seperti kalau di hadis itu mutawatir ya. Mutawatir itu adalah sesuatu hadis yang derajatnya kan tinggi, karena diriwayatkan bukan hanya satu orang, banyak orang gitu ya. Sehingga kalau saya mencatat salah di sini pasti akan di cross check dengan catatan yang lainnya begitu. Jadi tingkat validitas datanya itu insya Allah tidak diragukan. Yang mencatat ini bukan hanya kalangan kiai gitu ya, tetapi juga keraton begitu ya. Dan yang dicatat ini ya begini ya, untuk validitas datanya, yang dicatat ini adalah bukan hanya laki-laki ke atas, bukan, tetapi ini istrinya siapa, saudara istrinya siapa, terus dengan pasangannya semuanya, dengan anaknya jumlahnya berapa ditulis semua, terus anaknya ini menikah kemana dicatat semua. Oleh sebab itu, karena ini mencatat bukan hanya jalur laki-laki saja, tetapi perempuan juga dicatat, anak keturunan yang perempuan dicatat,
dan saling kawinnya itu dicatat, sehingga ini adalah sebuah buku besar yang validitasnya insya Allah tidak diragukan lagi, begitu ya. Dan memang ada sebagian anak cucu Wali Songo yang kemudian mastur ya, tetapi mastur ini bukan, tidak ada catatannya, bukan ya. Begini ya, ada banyak motif gitu ya, diantaranya adalah karena yang megang catatan itu Belanda, penjajah Belanda itu adalah sangat-sangat suka ketika melihat sejarah gitu ya, mengkaji sejarah gitu ya. Sisi positifnya memang itu ya. Contoh misalkan merawat candi yang ada, Borobudur dan lain sebagainya, itu kan penemuan-penemuan di zaman Belanda, bagaimana keseriusan Belanda untuk menghargai warisan-warisan nenek moyang gitu ya. Termasuk juga ketika mendengar ada catatan-catatan kuno akan dikejar oleh Belanda, sehingga keluarga-keluarga yang memegang catatan-catatan kuno itu dia harus memasturkan diri. Kalau tidak begitu maka ini akan catatan-catatan kuno ini akan dibawa oleh Belanda sebagai bahan kajian. Memang akan ada manfaatnya manuskrip itu terselamatkan, tetapi kita tidak akan punya apa-apa gitu, tidak bisa mengkaji gitu ya. Oh ada begitu ya, ada beda-beda begini ya, karena catatan juga dicatat di keraton itu kan lembaga resmi legal begitu ya, karena berkaitan dengan dinasti begitu ya, karena berkaitan dengan silsilah dinastinya begitu, sehingga catatan-catatan itu sebuah institusi state negara gitu ya. Nah, jadi contoh misalkan ya, lembaga yang akhir-akhir ini aja ya, yang hampir Indonesia merdeka aja, itu dulu ada namanya ini loh, Ishakiyah namanya ya, Robito Ishakiyah, Al-Ishakiyah. Nah itu berpusat di gurunya Pak Karmo, bahkan yaitu di daerah Cempu sini, daerah Cempu, atau yang terkenal dengan Kiai Munir Cempu. Itu ada Robito Ishakiyah, itu didirikan di zaman Belanda, itu yang akhir ya. Itu mungkin lebih awal daripada Robito Alawiyah kalau nggak salah. Sebetulnya sudah ada, tapi karena begini ya, keturunan Wali Songo itu lebih nasib untuk nasab, bukan nasab untuk nasib gitu ya. Jadi keturunan Wali Songo itu amali gitu untuk berbicara nasab ya, sehingga mereka lebih memikirkan nasib daripada nasab gitu ya. Jadi mencari nasib dulu, bagaimana dia bisa sukses, baru dia untuk kepentingan nasabnya, berbakti kepada leluhurnya, mencari nasab. Nah bukan kita mencari nasab untuk nasib, mengetahui nasab kita untuk bangga-banggaan, ini loh saya keturunan Wali Songo, mencari, bukan itu. Bahkan kemarin ya berbicara kepada validitas ya, selain juga manuskrip juga kita menggunakan mencoba menggunakan keilmuan modern ini ya, uji genetik. Dan keturunan daripada Ki Munir Cempu ini ada yang sudah tes DNA, dan haplogrupnya J malah, dan kode SNP-nya itu menandakan ada keturunan daripada Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya secara manuskrip, uji genetik, tes DNA juga begitu ya. Dan sudah banyak ini yang keturunan Wali Songo yang mulai tes DNA ya. Mereka ya berani bertaruh, kalau memang iya, kalau enggak ya siap-siap ya, berarti bukan. Berarti jalur perempuan gitu. Banyak sekarang yang sudah positif. Ada sekarang ya. Jadi yang kebetulan kami ikut di dalamnya adalah Naqaba Ansar Aulia Tis'ah, atau disingkat dengan NAAT gitu. Ada. Dan Naqaba Ansar Aulia Tis'ah ini konsen kepada mencatat silsilah keturunan para Wali Songo gitu. Jadi Wali Songo sementara ini kita membahas dari Wali Songo ke bawah gitu ya, bukan Wali Songo ke atas. Sementara Wali Songo ke atas ya biarlah masih di dalam ranah
pencarian begitu ya. Ya walaupun ada beberapa nakobah yang sudah menemukan begitu ya, tapi itu apa namanya